Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan, dan saya mengajak kita sekalian untuk menyembah Tuhan dengan satu nyanyian, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Kiranya kasih, damai, sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam kebaktian ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi ini merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan di hari yang istimewa ini dan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Kanaan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersama dengan umat Kristen di seluruh muka bumi ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID, kita berterima kasih kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Kita merasa terpanggil untuk memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana PSBB masih diberlakukan di negara kita ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53, dibandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11.
Peristiwa kenaikan sama pentingnya dengan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung atau peristiwa kebangkitannya, yaitu hari Paskah. Sayangnya kebanyakan umat Tuhan orang Kristen kurang menyadari akan hal ini. Namun kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah kita yang telah menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai hari libur resmi. Ini berarti bahwa pemerintah menghormati hari-hari raya masyarakat yang beragama Kristen di tengah-tengah mayoritas yang beragama Islam. Pemerintah tidak membedakan mayoritas dan minoritas dalam kehidupan keagamaan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Di negara-negara barat pada zaman modern ini sudah banyak yang meninggalkan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Misalnya di Australia, hari ini tetap bukan hari libur, tetap orang melakukan kegiatannya sehari-hari, tetap bekerja di kantor masing-masing. Mengapa saya katakan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang penting yang tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai orang Kristen? Secara singkat saya ingin menjelaskan tentang arti dan hubungan hari raya kenaikan dengan hari-hari raya lainnya sebagai berikut. Yang pertama, hari raya Natal memperingati inkarnasi Allah yang rela menjadi manusia dalam diri dan eksistensi Yesus Kristus. Dengan kata lain, Natal mengingatkan kita bahwa Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Langkah demikian diambil sebab murka dan hukuman Allah atas dosa manusia mau dialihkan kepada Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Untuk itulah maka Allah rela menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kerelaan Allah untuk menjadi manusia dan inkarnasi Yesus inilah yang menjadi berita Natal, yaitu untuk menyampaikan Injil atau berita sukacita atas kelepasan dan pengampunan bagi semua orang berdosa yang mau percaya dan menerima Dia menjadi penebus dan juru selamatnya. Jadi dalam perayaan Natal kita memperingati kedatangan Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk mencari, memanggil dan membawa manusia kembali ke jalan yang benar, sehingga mereka dapat mewarisi hidup yang kekal bersama Allah di surga. Yang kedua, hari raya kematian yang biasa kita sebut sebagai hari Jumat Agung mengingatkan kita kepada pelaksanaan substitusi Allah untuk mengambil alih dosa manusia. Rencana substitusi itu mencapai klimaksnya pada penderitaan Tuhan Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus sehingga disalibkan dan dikuburkan. Ini merupakan bagian dari pengakuan atau kredo iman kita. Kematian Yesus Kristus adalah suatu peristiwa nyata yang sungguh-sungguh terjadi, bukan semu atau fantasi. Sebab itulah maka kematian Yesus Kristus menjadi penebusan yang sempurna untuk membebaskan, menyucikan dan mengampuni secara sempurna sebagai akibat dari tindakan mengasihi Allah yang terjadi secara sempurna oleh Allah yang sempurna. Yang ketiga, hari raya Paskah sebagai hari raya kebangkitan Yesus Kristus yang diperingati dan dirayakan setelah 3 hari kematiannya, mengingatkan dan membuktikan kemenangannya yang mutlak atas kuasa iblis, dosa dan maut sekaligus,
sebagai jaminan yang terpercaya bagi setiap orang beriman untuk menerima kebangkitan dan kehidupan yang kekal dan abadi di seberang kematian yang masih akan dialaminya masa kini. Jadi kematian orang percaya masa kini mendapat jaminan kebangkitan bersama Kristus di surga. Dengan kata lain, kebangkitan orang percaya sebagai salah satu pokok dalam iman Kristen mengandung arti eskatologis yang dijamin kesempurnaannya oleh Yesus Kristus dalam langit dan bumi yang baru. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang terjadi sesudah kebangkitannya 40 hari setelah dia menampakkan diri setelah bangkit dari kematian, memberitakan sambil mengukuhkan bahwa ia telah menerima segala kuasa untuk memerintah di surga dan di bumi bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang kelima, dari surga ia mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk memimpin dan menghibur sambil melindungi semua orang yang percaya kepadanya. Dan Alkitab berkata bahwa ia yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan segala kemuliaannya pada akhir zaman sebagai Raja dan Tuhan untuk menghakimi seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kita peringati dan rayakan, sebab itu adalah suatu pokok kepercayaan gereja yang diajarkan oleh Alkitab. Sekali lagi saudara, mengapa saya katakan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa yang penting bagi kita sebagai anak-anaknya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya pada waktu itu, di mana para murid memandang ke atas waktu Yesus naik ke langit ke surga. Kemudian berdiri dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan, menegur kepada para murid yang terus memandang ke atas ke surga. Malaikat mengatakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu, dia akan datang kembali sama seperti dia naik ke surga. Saudara, apa sebetulnya arti penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini yang tidak kalah pentingnya dengan hari raya Kristen atau gereja yang lain yang saya sebutkan tadi? Pertama-tama saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang telah percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Lalu yang kedua saudara, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa sebagaimana Ia telah naik ke surga, Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput anak-anaknya yang rindu untuk menantikan kedatangannya. Jadi saudara, Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan datang kembali untuk menghimpun anak-anaknya, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia
di dalam surga kelak. Ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan di sini. Pada zaman Perang Dunia yang kedua, tentara Jepang menyerbu ke negara Filipina. Pada waktu itu Filipina meminta bantuan ke Amerika, dan Amerika dipimpin oleh Jenderal MacArthur datang untuk melawan tentara militer Jepang ini. Oleh karena kalah dalam jumlah dan persenjataan, akhirnya para pejuang Filipina bersama dengan tentara Amerika akhirnya terdesak oleh tentara Jepang ini. Dalam keadaan demikian, maka Jenderal MacArthur mengatakan kepada para pejuang dan prajuritnya agar supaya mereka tetap bertahan. Oleh karena dia akan datang kembali untuk membawa bantuan logistik menghadapi militer Jepang ini. Kata-kata yang terkenal dari Jenderal MacArthur pada waktu itu yang memberikan semangat kepada para pejuang Filipina dan tentara Amerika adalah dia mengatakan, I shall return. Saudara, demikian juga pada waktu Yesus naik ke surga, sebelumnya beberapa kali dia telah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia naik ke surga dan nanti dia akan datang kembali. Yesus lebih besar dari Jenderal MacArthur. Yesus adalah panglima dari segala panglima. Dan janjinya pasti akan ditepati. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian, agar supaya kita boleh tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus di surga yang kekal itu. Itulah sebabnya sekali lagi saya mau katakan, jangan kita melupakan akan pentingnya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sama dengan peristiwa hari raya gereja yang lain. Kita bersyukur saudara kalau pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini bersama-sama sebagai jemaat Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya ini, dan kiranya Roh Al-Kudus memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari berita firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berita firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami sekalian bahwa Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa. Tuhan telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, dan Tuhan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan mau supaya kami tetap setia sampai akhir, agar supaya kami boleh dijemput oleh Tuhan pada waktu Tuhan datang kembali, dan kami tinggal bersama di tempat di surga yang kekal bersama dengan Bapa dan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudara, sebagaimana biasa kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita persiapkan di amplop yang telah disediakan, dan nanti setelah kita diperbolehkan lagi beribadah di dalam rumah Tuhan, kita akan membawanya bersama-sama ke perbendaharaan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berjumpa dengan Tuhan sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Meteraikanlah kiranya firman Tuhan,
di dalam hati kami sekalian. Terimalah segala pujian kami, persembahan kami menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, ya Tuhan datanglah. Amin. Ibadat telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan biarlah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing sehari-hari. Dan kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.